Di video ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan ongkos material handling. Ongkos material handling adalah suatu ongkos yang timbul akibat adanya perpindahan bahan baku dari mesin ke mesin lainnya atau dari departemen lain ke departemen lainnya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke perhitungan OMH, terlebih dahulu kita harus menentukan jumlah luas operasinya yang didapat dari modul sebelumnya, yaitu modul ketiga, yaitu luas lantai produksi. Luas lantai produksi. Pertama, untuk kode, kalian bebas kodenya, asalkan abjad ya, dari A dan seterusnya. Untuk kode A yaitu gudang bahan baku. Nah, untuk luas gudang bahan baku yaitu luas metode yang ditumpuk ditambah dengan yang metode yang dirak. Coba kalian jumlahkan luasnya berapa. Misalkan saya di sini ada luasnya 727,42. Nah, untuk selanjutnya yaitu mesin. Nah, ini adalah luas lantai produksi. Kalian coba masukkan ke jumlah luas operasinya. Nah, jumlah luas operasi yang digunakan adalah yang ini. Jumlah luas operasi yang ini, bukan jumlah luas daerah yang ini ya, tapi jumlah luas operasi yang ini. Coba kalian masukkan ke dalam ke dalam ini. Kemudian yang terakhir adalah ini, yang terakhir kalian gunakan untuk gudang bahan jadi. Untuk gudang bahan jadi, coba kalian luasnya tuh dimasukkan ke sini ya. Nah, ini yang harus kalian persiapkan dalam sebelum menghitung ongkos material handling. Kemudian untuk tabelnya, untuk format tabelnya adalah seperti ini. Ada dari, ke, nama komponen, alat angkut, ongkos, jarak, total ongkos, dan total. Nah, biar kalian paham, saya akan contohkan perhitungannya seperti apa. Nah, untuk patokannya kalian bisa lihat dari OPC ya, dari OPC dan juga ini luas lantai gudang bahan baku dan luas lantai produksi dan juga luas lantai gudang bahan jadi. Oke, langsung saja. Misalkan ini kita lihat dari Visio, pasti semuanya bahannya adalah dari gudang bahan baku ya. Maka di sini dari gudang bahan baku kita lihat. Nah, jadi gudang bahan baku ini arahnya kemana? Kemana di sini? Kita lihat dari Visio. Nah, misalkan ini gudang bahan baku, kita lihat di sini komponen kaki panjang, atau kita sebut saja biar cepat A ya, komponen A yang masuk ke meja pabrikasi. Ini lihat, gudang bahan baku ini masuk ke meja pabrikasi untuk komponen A. Kemudian coba di sini ke mesin pabrikasi, nama komponennya apa? Komponen A. Coba di sini biar cepat ya, A. Alat angkutnya kita samakan semuanya, yaitu alat angkut yang akan kita gunakan adalah walkie pallet. Dan untuk ongkos perpindahannya yaitu kita membutuhkan mengeluarkan uang sebanyak Rp1.000 per meter. Kita samakan saja semuanya biar cepat ya, Rp1.000 per meter. Kemudian untuk jarak. Nah, saya di sini akan menjelaskan jaraknya. Misalkan jarak dari gudang bahan baku ke mesin pabrikasi itu jaraknya berapa. Saya akan ilustrasikan bagaimana cara menghitungnya ya. Misalkan di sini ada dua departemen. Yang pertama yaitu departemen gudang ya, gudang bahan baku.
Dan daerah yang kedua yaitu misalkan mesin pabrikasi ya. Mesin pabrikasi. Di sini pertanyaannya adalah jarak antara gudang bahan baku ke mesin pabrikasi. Gudang bahan baku ke mesin pabrikasi. Nah, misalkan di sini jarak antara gudang bahan baku ke mesin pabrikasi. Jaraknya yaitu berapa meter? Nah, kita lihat di sini, kalian perhatikan. Misalkan gudang bahan baku, bahan bakunya berada di tengah-tengah daerah ini di tengah-tengah daerah mesin pabrikasi. Maka kalian perhatikan, di sini ada setengah dari sisi sisi gudang bahan baku ditambah dengan setengah dari panjang sisi mesin pabrikasi. Nah, sedangkan untuk mencari panjang sisi dari gudang bahan baku, misalkan untuk mencari panjang dari sisi gudang bahan baku adalah caranya seperti yang kita ketahui bahwa jika bentuknya adalah persegi seperti ini, maka untuk mencari panjang sisinya adalah akar dari luas gudang bahan baku. Akar dari luas gudang bahan baku. Luas persegi itu kan sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan untuk mencari sisi adalah akar dari luas gudang bahan baku untuk mencari dari sisi ini. Sedangkan untuk ini kan setengah ya. Ini kan setengah. Jarak perpindahannya setengah. Maka untuk luasnya adalah dari jarak titik sini ke titik ini adalah misalkan di sini ya, setengah dari akar luas gudang bahan baku. Setengah dari panjang ini ke sini adalah setengah dari luas gudang bahan baku. Nah, luas gudang bahan bakunya berapa? Kalian bisa lihat di sini. Nah, luas gudang bahan baku. Misalkan setengah itu kan 0,5 ya. 0,5 dikali akar dari luas gudang bahan baku. Maka SQRT akar dari luas gudang bahan baku. Maka hasilnya adalah 13,4 meter. 13,49 meter. Jadi jarak dari sini ke sini adalah kita lihat 13,49. 13,49 meter. Nah, untuk jarak Untuk jarak dari sini ke sini caranya sama, yaitu setengah dari akar dari luas daerah mesin pabrikasi. Sekali lagi, jadi untuk mencari panjang dari atau jarak dari ini di sini ke sini adalah setengah dari luas mesin pabrikasi. Kita cari mesin pabrikasi sama dengan 0,5
0,5 dikali akar SKRT dari ini. Maka adalah 8,95. Maka ini jaraknya adalah 8,95. Maka total dari jarak ke sini dengan ke sini, maka totalnya adalah 13,49 ditambah dengan 8,95. Maka untuk jarak di sini bisa kalian lihat dengan sama dengan ini ditambah dengan mesin pabrikasi. Maka jarak antara gudang bahan baku ke mesin pabrikasi adalah 22,44 meter. Itu cara perhitungan jaraknya. Maka total ongkosnya adalah 1000 dikali dengan jaraknya berapa. Maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp22.438 dari gudang bahan baku ke mesin pabrikasi. Nah, ini untuk totalnya jangan dulu diisi karena dari gudang bahan baku banyak ya. Ada yang membawa komponen B, yang membawa komponen C, yang membawa komponen D, dan di sini ada D, E mesin pabrikasi, F masih juga mesin pabrikasi, G juga masih mesin pabrikasi, dan H. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nama ada B, C, D, E, F, G, H. Dan jaraknya sama ya, pasti sama ya. Gudang bahan baku ke mesin pabrikasi, pasti jaraknya sama ya dengan ini. Pasti jaraknya sama, yaitu 22,4, dan rumusnya juga sama, tinggal kalian tarik. Nah, kita lihat di sini. Maka totalnya dari gudang bahan baku ke mesin pabrikasi itu total biayanya adalah kalian misalkan sebedangan su perjumlahan total ke sini. Maka adalah Rp179.504. Maka biaya yang diakibatkan dari perpindahan dari gudang bahan baku ke mesin fabrikasi untuk membawa komponen A, B, C sampai H adalah Rp179.000. Dari gudang bahan baku ke mesin fabrikasi adalah Rp179.000. Kemudian lanjut lagi. Di sini di merge aja biar rapi ya, biar rapi. Kemudian selanjutnya dari gudang bahan baku, di sini ada, kalian jangan lupa lihat di sini. Apakah ada lagi yang bahan baku yang dibawa dari gudang bahan baku? Kita lihat di sini. Nah, ini ada kawat las. Kawat las ini dibawa dari gudang bahan baku ke mesin las. Ini juga dari bahan baku ke mesin las. Gudang bahan baku ke mesin las. Ada lagi gak untuk yang bahan baku dari ke mesin las? Ada 3 ya, ada 3. Maka di sini dari gudang bahan baku ke mesin las. Mesin las. Nama komponennya adalah kawat las. Ada 3 kawat las ya tadi ya. Ada 3. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya sama, cara perhitungannya seperti yang ini. Caranya sama. Nah, biar kalian mudah, kalian tinggal tarik saja seperti ini ya. Nah, perhitungan yang ini yang tadi saya hitung biar cepat menggunakan bantuan Excel. Nah, ini kan rumusnya sama ya. Setengah dari akar dari luas mesin penghalus, ini setengah dikali akar dari luas daerah alat temperatur. Nah, caranya gampang. Untuk mencari jarak antara gudang bahan baku ke mesin las adalah dengan cara sama dengan gudang bahan baku ditambah mesin las. Gudang bahan baku jaraknya ditambah dengan mesin las. Kita lihat mesin las ini, mesin las 3,69. Ini langsung otomatis ya. Dan ini juga untuk kemudian gadang untuk nama komponen. Nah, ini juga sama ya, pasti sama. Apa namanya? Jaraknya sama dan juga rumusnya juga sama. Nah, kemudian kalian cari
Jadi biaya yang dihasilkan atau biaya yang diakibatkan dari perpindahan gudang bahan baku ke mesin las adalah totalnya sama dengan sum ini. Maka totalnya ada 51.000. Kemudian ada lagi gak gudang bahan baku dari gudang bahan baku? Di sini lihat dari Visio. Di sini ada nih. Ada nikel. Ada juga ada 3. Nikel ya ada 3. Saya contohkan sekali lagi lah biar kalian paham. Nikel ya. Ada 3 ya. Nikel, sorry. Ada 3. Oh sorry, nikel tuh dibawa ke bak nikel. Dibawa ke bak nikel. Ininya bahannya atau nama komponennya adalah nikel. Ini juga sama, memakai wall ini juga biayanya 1.000 sama. Nah, untuk jaraknya tinggal kalian gudang bahan baku ke nikel. Gudang bahan baku ditambah ke bak nikel. Lihat, bak nikel. Nah, ini bak nikel. 6,74. Ini juga pasti sama ya. Nah, untuk totalnya juga tinggal kalian tarik aja ya ke bawah sama. Nah, jadi biayanya di sini sama dengan sum dari maka biaya yang diakibatkan dari perpindahan antara gudang bahan baku ke departemen bak nikel adalah Rp60.000. Nah, kalian match aja biar rapi. Ini juga sama biar rapi. Kemudian ada lagi gak dari gudang bahan baku? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada paku juga ya. Paku masuk. Misalkan. Nah, coba kalian selesaikan sampai akhir dari OPC kalian. Misalkan saya ini sudah punya. Mungkin saya akan menjelaskan hanya sedikit contoh saja. Contohnya seperti ini perhitungannya. Mungkin jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke asistennya masing-masing. Nah, ini saya sudah membuat contoh perhitungannya, bisa kalian lihat. Nah, jika dari gudang bahan bakunya udah selesai, maka kemudian selanjutnya itu meja pabrikasi. Kalian bisa lihat di Visio. Di sini. Ini kan tadi kan kita dari bahan baku untuk komponen A kan dari bahan baku ke meja pabrikasi. Kemudian lihat meja pabrikasi perpindahan ke mesin potong. Nah, meja pabrikasi ke mesin potong. Kalian lihat komponen mana yang perpindahannya dari meja pabrikasi ke mesin potong. Ternyata di sini ada komponen A, B, C, D sampai H di sini ya. A, B, C, D dengan sampai H. Kemudian ada lagi gak dari meja pabrikasi ke mesin lainnya selain mesin potong? Di sini ada ke mesin potong khusus, yaitu komponen F. Nah, misalkan meja pabrikasi ke mesin potong khusus. Kemudian kan masukkan ke sini mesin potong khusus. Kemudian untuk meja pabrikasi ke mesin lainnya ada gak? Meja pabrikasi ke mesin lainnya. Coba kalian selesaikan sampai akhir. Kemudian selanjutnya dari mesin potong, kita lihat di sini. Pabrikasi ke mesin potong. Kemudian dari mesin potong ke mesin tekuk. Kemudian masukkan di sini mesin potong ke mesin tekuk. Komponennya apa yang dibawa? Kemudian selanjutnya yaitu ke mesin potong ada lagi gak? Nah, ini mesin potong. Mesin potong dibawa kemana? Mesin potong dibawa ke las. Kalian coba masukkan. Mesin potong dibawa ke mesin las. Kemudian kalian lihat lagi apakah, nah ini contohnya mesin potong ke mesin tekuk. Nah, ini mesin potong ke mesin las juga. Kalian coba selesaikan sampai akhir. Itu untuk perhitungan ongkos material handling. Mungkin itu cara penentuan ongkos material handling. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada asistennya masing-masing. Terima kasih.